Hipertensi merupakan penyebab utama kematian dini di seluruh dunia. Menurut data dari World Health Organization pada tahun 2023, diperkirakan 1,28 miliar orang dewasa yang berada pada usia 30 hingga 79 tahun mengalami hipertensi. Sebagian besar atau 2/3 dari angka tersebut tinggal di negara yang berpenghasilan menengah atau cukup. Dan mirisnya, 46% orang dewasa yang mengalami hipertensi tidak menyadari bahwa mereka berada pada kondisi tersebut. Kemudian, dari seluruh penduduk di dunia yang mengalami hipertensi, baru 45% yang terdiagnosa secara jelas. Dari 45% itu, 1 dari 5 orang atau sekitar 21% yang mampu mengontrol atau mengendalikan tekanan darahnya. Hipertensi juga terjadi di Indonesia. Angka kejadian hipertensi di Indonesia cukup tinggi. Hal ini terlihat dari data Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas tahun 2018. Di mana sebelumnya pada tahun 2013 data hipertensi yang berada di Indonesia itu sekitar 25,8%. Sedangkan pada tahun 2018 data hipertensi itu meningkat menjadi 34,1%. Di mana yang paling tinggi itu terletak di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 44,1% dan paling rendah itu terdapat di Papua sebesar 22,2%. Hipertensi menempati urutan keempat dari 10 penyakit terbanyak rawat inap di Rumah Sakit Provinsi Riau pada tahun 2018 dengan 5.148 kasus. Penyakit hipertensi merupakan jenis penyakit non-kronis yang dialami oleh kelompok usia lanjut di Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru menurut Riset Kesehatan Dasar pada tahun 2018. Maka dari itu, tenaga kesehatan Dan masyarakat hendaknya bekerja sama untuk menekan angka terjadinya kejadian hipertensi menjadi 33% pada periode 2010 hingga 2030 sesuai dengan target global WHO. Apa itu hipertensi? Hipertensi menurut WHO adalah suatu kondisi di mana pembuluh darah memiliki tekanan darah tinggi, yaitu tekanan darah sistolik lebih dari 140 mg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm/Hg. Nah, hipertensi juga beresiko menyebabkan berbagai macam penyakit seperti gagal jantung koroner, sakit ginjal, dan stroke. Nah, bagaimana cara penanganannya? Nah, untuk mengontrol tekanan darah dapat konsumsi obat-obatan. Oke, jadi ada berapa macam sih obat hipertensi yang perlu kita ketahui? Yang pertama ada diuretik. Diuretik ini fungsinya adalah untuk mengurangi kelebihan garam dan juga air melalui urin. Cara kerjanya adalah dengan mengurangi volume darah sehingga tekanan darah pun menjadi menurun. Contohnya itu ada furosemid dan juga hidroklorotiazid. Ada ACE inhibitor ya, ini berfungsi untuk mencegah zat-zat penyempitan dalam pembuluh darah, misalnya captopril. Lalu yang ketiga ada angiotensin 2 reseptor blocker. Fungsinya adalah untuk mencegah zat yang menyebabkan terjadinya penyempitan pembuluh darah. Mekanisme kerjanya sama dengan ACE inhibitor. Contohnya ada losartan dan juga valsartan. Oke, selanjutnya ada kalsium channel blocker ya, ini berfungsi untuk mencegah kalsium masuk ke otot-otot jantung dan dinding-dinding arteri. Lalu yang kelima ada beta blocker. Beta blocker ini fungsinya adalah untuk memperlambat detak jantung sehingga tekanan darah pun menjadi berkurang. Contohnya itu ada atenolol dan juga metoprolol. Oke, yang terakhir ada alpha blocker yang ini berfungsi untuk melebarkan pembuluh darah, khususnya pembuluh darah arteri, misalnya prazosin. Benarkah obat hipertensi dapat merusak ginjal? Mitos atau fakta? Mitos, faktanya hipertensi yang tidak terkendali dapat merusak ginjal. Sebaliknya, tekanan kerusakan pada ginjal dapat bermanifestasi menjadi tekanan darah tinggi. Menurut Ketua INAS, menyebutkan bahwasanya obat hipertensi dapat menjaga dan melindungi ginjal dari kesesakan. Nah, selain itu, menderita hipertensi harus mengkonsumsi obat secara rutin. Benarkah obat hipertensi menimbulkan ketergantungan? Mitos atau fakta? Mitos, faktanya obat hipertensi tidak menimbulkan ketergantungan.
efek samping dari obat hipertensi itu sendiri bermacam-macam. Gantung jenis obat itu sendiri bersifat ketergantungan atau tidak. Namun, obat hipertensi harus konsumsi seumur hidup jika Anda tidak bisa menstabilkan tekanan darah Anda dengan mengatur pola makan dan juga berolahraga yang sehat. Apa benar obat hipertensi hanya dikonsumsi saat tekanan darah sangat tinggi saja? Mitos atau fakta? Jawabannya mitos. Faktanya, obat hipertensi juga dapat dikonsumsi saat tekanan darah stabil. Ini mencegah fluktuasi dalam tubuh agar tidak terjadinya risiko komplikasi. Dan konsistensi dalam obat hipertensi juga dapat menjaga tekanan darah dalam rentang aman dan juga dapat mencegah masalah kesehatan lebih lanjut. Benarkah obat hipertensi dapat dihentikan jika tekanan darah normal? Mitos. Faktanya ini merupakan salah satu kesalahpahaman tentang hipertensi. Banyak pasien yang mengkonsumsi obat hipertensi tekanan darahnya itu kembali normal dan kembali stabil. Nah, menghentikan pengobatan ini merupakan salah satu kesalahan. Karena apa? Karena walaupun efeknya itu dapat bertahan selama berminggu-minggu, nyatanya hipertensi ini dapat kembali. Karena hipertensi ini gejalanya itu tidak terasa dan dia dapat menyebabkan kerusakan pada organ vital yaitu jantung, ginjal, dan otak. Jadi, jangan diberikan pengobatan hipertensi ini. Nah, selanjutnya, apa benar obat hipertensi itu bisa menyebabkan lelah dan mengantuk? Mitos atau fakta? Jawabannya adalah fakta. Karena faktanya obat hipertensi itu bisa menyebabkan penderitanya menjadi lelah dan mengantuk. Karena itu merupakan dari reaksi dari obatnya. Karena mekanisme kerjanya, obat hipertensi itu bisa memperlebar pembuluh darah dan meningkatkan mekanisme kerja jantung. Itulah yang membuat penderitanya menjadi lelah dan mengantuk. Tetapi perlu diketahui, rasa kantuk yang disebabkan itu tidak signifikan dan tidak seperti obat kantuk pada umumnya. Nah kan, sudah terjawab fakta dan mitosnya. Jadi, Jangan takut minum obat hipertensi. Video ini didanai oleh Dipa LPP Munri dan terima kasih kami ucapkan kepada Fakultas Keperawatan Universitas Riau. Kurang dan lebihnya video ini kami mohon maaf dan terima kasih.